Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini saya akan menjawab 5 pertanyaan CGP. Yang pertama, di dalam setiap pembelajaran, apakah harus selalu memunculkan pembelajaran sosial emosional? Untuk pertanyaan ini, saya memahaminya begini, tanpa dirancang pun, PSE ini akan selalu ada atau muncul dengan sendirinya dalam setiap pembelajaran, disadari atau tidak, Bapak Ibu. Karena sebenarnya KSE ini ada dalam diri kita secara naluri, sama halnya ada dalam diri anak-anak kita atau murid-murid kita. Seperti adanya kesadaran diri, bagaimana kita memanajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Nah, oleh karena itu, dengan memahami konsep keterampilan sosial emosional ini, akan membantu kita menguatkan dan memaksimalkan kompetensi sosial emosional kita yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mengapa penting seorang guru harus memahami dan menerapkan pelajaran sosial emosional? Jadi saya kira sama dengan pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi sudah terjawab sebenarnya bahwa dengan memahami konsep keterampilan sosial emosional ini akan membantu kita menguatkan dan memaksimalkan kompetensi sosial emosional yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, saya sangat senang mempelajari materi KSE ini. Pertanyaan saya, agar murid memiliki keterampilan sosial emosional yang sesuai harapan kita atau sangat baik, seberapa seringkah dalam seminggu guru harus memberikan pembelajaran sosial emosional tersebut? Nah, jadi Bapak Ibu ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tanpa dirancang pun, pembelajaran sosial emosional ini akan ada dan muncul dengan sendirinya dalam setiap pembelajaran, disadari atau tidak. Karena sebenarnya KSE ini Bapak Ibu ada dalam diri kita secara naluri dan naluri murid-murid kita. Untuk maksud pembiasaan, sebaiknya di awal semester mungkin kita bisa merancangnya dalam setiap pembelajaran kita di kelas. Sehingga selanjutnya menjadi kebiasaan guru kita dan murid kita untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di dalam pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Untuk pertanyaan yang keempat, sebagai manusia biasa, guru bukanlah malaikat. Bagaimana strategi kita jika kita berada pada kasus Pak Eling yang diceritakan di eksplorasi konsep? Karena terkadang guru juga tidak bisa mengendalikan emosi atau marahnya. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya, jadi emosi yang sudah terlanjur tidak dapat ditarik kembali, itu pasti. Tentu yang bisa kita lakukan adalah secepatnya menyadari keadaan dan meminta maaf kepada murid yang kita marahi tersebut. Selanjutnya yang penting sekali juga untuk diri kita adalah melatih diri untuk berpikir lambat sebelum bertindak atau merespon suatu kejadian atau bahkan situasi yang ada di hadapan kita. Tentu kita akan bisa seperti yang selalu saya lakukan dalam menghadapi guru-guru dan atau kepala sekolah binaan saya maupun keluarga di rumah. Nah, sebagai manusia biasa Bapak Ibu, jabatan pengawas dan menjadi kepala rumah tangga perlu memanajemen ego sebagai orang yang merasa
lebih berkuasa terhadap orang lain atau orang yang di rumah. Nah, ini akan menjadi penting untuk selalu mendahulukan berpikir lambat dalam menghadapi kondisi seperti itu. Yang terakhir, bagaimana langkah untuk menerapkan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional untuk membentuk karakter siswa menjadi murid yang merdeka. Nah, untuk penerapan KSE ini Bapak Ibu, yang perlu kita harus pahami dan lakukan adalah 3 aspek pendekatan PSE, pembelajaran sosial emosional. Yaitu yang pertama itu pribadi yang utuh atau whole child. Artinya, kita harus sadar bahwa anak memiliki budi pekerti. Budi itu ada pada diri siswa, bentuknya abstrak, seperti misalnya cipta, rasa, dan karsa. Ya. Cipta, rasa, dan karsa itu abstrak, Bapak Ibu, ada dalam diri anak-anak. Bagaimana mereka mencipta, merasakan hal-hal yang sedih, gembira, maupun karsa, yaitu bagaimana mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pekerti itu perilaku yang nampak. Nah, sehingga dengan adanya kesadaran ini, Bapak Ibu, kita dapat menajamkan budi murid, sehingga muncul pekerti yang kita senantiasa harapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah whole day. Artinya penajaman budi dan pekerti murid itu hendaknya dilakukan sepanjang hari oleh semua orang di dalam semua kondisi dan di lingkungan sekolah. Semua orang akan selalu menggunakan kesempatan untuk mencontohkan, memotivasi, dan menguatkan pengembangan KSE ini secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah whole school. Artinya, Bapak Ibu, semua warga yang ada di sekolah kita itu harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, saling menghormati, yang diatur dengan baik, ada sportivitas dan enggengi, sehingga ada fokus yang kuat pada pengembangan KSE orang dewasa dan refleksi. Nah, perlu adanya konsistensi dan keteladanan yang berlaku kepada semua anggota yang ada di komunitas sekolah. Nah, demikian yang bisa saya berikan jawaban untuk 5 pertanyaan ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.